Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ridanti Valida Sika dengan NIM 1810107000253, Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali novel Hujan karya Terelie untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sastra populer. Terelie adalah penulis populer asli Indonesia yang banyak menerbitkan novel dan cerpen. Buku-buku fiksi beliau sangat digemari pembaca dan berkali-kali menjadi bestseller. Salah satunya adalah novel Hujan. Menurut Google Books, novel Hujan diterbitkan pada 2016 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dilansir situs buku Goodreads, novel setebal 320 halaman ini memperoleh rating 4,38 dari 5. Novel bergenre science fiction ini bercerita tentang persahabatan yang berujung cinta antara tokoh Lail dan Esok. Latar waktunya adalah tahun 2042 hingga 2050. Selain itu, novel Hujan juga mengangkat kisah persahabatan tokoh Lail dan Maryam selama menjadi relawan organisasi kemanusiaan. Di masa depan, pada 2042, dunia dipenuhi dengan teknologi-teknologi canggih dan peran manusia pun tergantikan oleh ilmu pengetahuan dan mesin mutakhir pada masa itu. Lail adalah seorang perempuan berusia 13 tahun. Ketika hari pertama sekolah, Lail dihadapkan dengan bencana gunung meletus dan gempa dahsyat. Bencana itu meluluh lantakkan kota tempat ia tinggal. Tidak hanya itu, musibah besar tersebut merenggut nyawa kedua orang tua Lail. Beruntungnya, Lail diselamatkan oleh remaja laki-laki yang berusia 15 tahun yang bernama Esok. Laki-laki ini memiliki ibu juga yang dimana ibu tersebut penyintas bencana. Sayangnya, kedua kaki ibu Esok harus diamputasi. Lail dan Esok menjadi dekat. Selepas bencana, mereka tinggal di sebuah pengungsian. Keduanya seperti kakak adik yang tak terpisahkan. Semua orang mengenali mereka dengan baik. Lail dan Esok juga sering membantu petugas pengungsian. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, pemerintah mengumumkan bahwa tempat pengungsian mereka akan ditutup. Penutupan itu membuat Esok dan Lail berpisah. Lail menetap di panti sosial, sedangkan Esok diadopsi menjadi anak angkat sebuah keluarga kaya. Pejabat terhormat di kota tempat tinggal mereka. Saat di panti sosial, Lail bertemu dengan Maryam, teman sekamarnya yang sangat lucu, ceria, dan penuh semangat. Lail dan Maryam menjadi teman dekat. Kelak, mereka bersama-sama memutuskan untuk menjadi relawan. Lail dan Maryam mengabdikan hidup mereka untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana. Meskipun Lail dan Esok berpisah, keduanya memiliki jadwal pertemuan setiap sebulan sekali. Bagi Lail, pertemuan itu sangatlah berarti. Saat bertemu, mereka mengisi pertemuan tersebut dengan obrolan berbagai cerita dari aktivitas atau kegiatan masing-masing. Namun, jadwal pertemuan itu menjadi berantakan karena Esok meneruskan pendidikan ke ibu kota. Akibatnya, Lail dan Esok hanya bisa bertemu saat Esok liburan semester. Sementara itu, Lail dan kawannya, Maryam, mendaftarkan diri sebagai relawan di sebuah organisasi kemanusiaan. Maryam dan Lail menjadi relawan termuda dan keduanya pun berprestasi. Meskipun Lail dan Esok memiliki kesibukan masing-masing, tetapi Esok masih menyempatkan diri untuk menemui Lail. Kedatangan Esok seringkali tanpa terduga-duga. Sayangnya, frekuensi pertemuan Lail dan Esok semakin jarang. Mereka pun hanya bertemu satu kali setahun. Itu pun jika Esok tidak sibuk. Saat itulah intensitas komunikasi Lail dan Esok menjadi renggang. Singkat cerita, Esok terlibat dalam sebuah proyek kapal luar angkasa yang akan membawa penduduk bumi ke luar angkasa demi menghindari bencana dahsyat yang dikhawatirkan akan merusak bumi. Penduduk bumi yang boleh pergi dipilih secara acak. Esok memiliki 2 tiket. Ayah angkatnya, sang wali kota, meminta agar 1 tiket itu diberikan kepada anak kandungnya, yaitu bernama Claudia. Kesalahpahaman pun terjadi. Lail pun menyadari perasaan yang ia miliki kepada Esok. Di titik ini, Lail membutuhkan kepastian. Namun, 1 hari sebelum pengumuman pemerintah, tidak ada kabar dari Esok. Perasaan Lail pun kacau, lalu ia memutuskan masuk ke dalam ruang modifikasi ingatan. Lail ingin menghilangkan beban pikiran dan menghapus kenangan bersama Esok dari pikirannya. Ternyata Esok sedang melakukan proses pemindahan data sehingga tidak bisa mengabari Lail. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.